Cerita novel reinkarnasi Dokter Jenius. Wis langsung ae iki ceritane, sawer dong. Dokter terlahir kembali bab 1871. Setelah anggota tim ekspedisi pergi, Lin Kui dan Zhao Dongqiang keduanya duduk di bangku. Sepertinya apa yang dikatakan adik laki-laki ini masih berita yang benar, pada kenyataannya. Jangan sembunyikan dari kepala suku lama. Saya selalu berpikir bahwa ini tidak benar, secara halus, bahkan meminta tim pasukan khusus distrik militer kota provinsi untuk membantu, itu semua untuk wajah Anda, tetapi saya tidak menyangka bahwa itu sekarang menjadi tamparan di wajah. Petik 2. Zhao Dongqiang tersenyum malu dan berkata dengan wajah merah. Kamu pikir itu yang kamu pikirkan. Siapa sangka, Lin Kui juga malu. Kepala suku tua, apakah menurutmu sama denganku? Zhao Dongqiang menunjukkan ekspresi terkejut, dia selalu berpikir bahwa ini secara tidak langsung adalah perintah Lin Kui. Sayangnya, saya juga memiliki beberapa keraguan, tetapi adik laki-laki ini pernah membantu ketika keluarga Lin saya terbunuh, dan mengambil inisiatif untuk menyerahkan puing-puing satelit yang ditemukan. Saya memilih untuk mempercayainya, sekarang pikirkanlah, untungnya. Kedua tangan Lin Kui yang kering dan tebal saling bergesekan. Ya, jika bukan karena mempercayai kata-katanya dan membiarkan pasukan khusus melindungi mereka, personel penelitian ilmiah yang kami kirim ke pegunungan Yunmang sekarang akan terbunuh, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Zhao Dongqiang tidak berani memikirkannya. Kecamatan kota Zonghai, setelah menerima berita yang dilaporkan oleh Zhao Dongqiang dan mengetahui bahwa personel penelitian ilmiah dan tim pasukan khusus terbunuh di pegunungan Yunmang, para pemimpin terkait segera mengumpulkan tim yang terdiri dari hampir 100 orang dan melaju dengan panik menuju pintu masuk pegunungan dengan sebuah truk. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan semua saudara pasukan khusus dan personel penelitian, dan untuk mencekik semua tentara bayaran di pegunungan untuk membantu mengambil satelit yang jatuh. Pada saat ini, di pegunungan Yunmang, Si Chen, yang melepaskan 2 tembakan, jelas tahu bahwa dia telah memukul seseorang, tetapi hanya dari persepsi Ki sejati, dia tahu bahwa setidaknya ada 50 orang di sekitar, dan membunuh 2 hampir tidak berbeda dengan tidak membunuh. Hati-hati, tentara bayaran yang kuat itu telah tiba di tempatmu. Hati-hati, jika kamu bisa mengepung dan membunuh yang terbaik, aku dan yang lainnya akan segera bergegas ke sini. Pastikan untuk bertahan, jangan beri pihak lain kesempatan. Jack berlari melewati hutan sambil memberi perintah melalui intercom. Ya, Kapten Jack, lebih dari 50 orang setuju serempak, dan 2 singa laut yang terbunuh oleh pistol pada saat yang sama dengan cepat diseret dan disembunyikan di semak-semak dataran rendah. Si Chen bersembunyi di balik pohon besar, dan tanpa mengetahui apa pihak lain itu, mudah untuk menyakiti rakyatnya sendiri jika dia bergerak lagi. Tetapi ketika si Chen menoleh, dia tiba-tiba merasa bahwa 2 orang di depannya mendekat, mengepalkan duri militer di tangannya, dan si Chen siap menyerang kapan saja. Apakah itu saudara Si Chen? Dalam kabut tebal, sebuah suara tiba-tiba datang. Ini saya. Mendengar bahasa Mandarin yang akrab, Si Chen melonggarkan kewaspadaannya, menyingkirkan belatinya, dan buru-buru berjalan beberapa langkah untuk bergabung dengan mereka. Mengenakan pakaian tentara khusus adalah 2 anggota tim Qin Chuan, dengan senapan tergantung di dada mereka saat ini, tangan mereka menggantung rendah, terengah-engah dengan sangat kasar. Apakah Anda memiliki korban? Si Chen melangkah maju untuk mendukung keduanya dan bertanya. Tidak ada korban jiwa untuk saat ini, pertahanan kita lebih baik, ditambah penutup kabut tebal, pihak lain tidak berani bergegas, tetapi kamu kakak laki-laki Si Chen, kamu bergegas sendiri, itu terlalu berbahaya. Anggota tim duduk di samping Si Chen, mengeluarkan kantong air yang disematkan di pinggang mereka, dan meminumnya dalam satu tegukan, yang membuat mereka merasa lebih nyaman. Jika aku tidak datang, kamu akan menjadi yang paling berbahaya. Mendengar tidak ada korban jiwa, Si Chen akhirnya santai, untungnya tidak ada tragedi di kehidupan sebelumnya. Apakah ada orang yang datang membantu untuk memasuki pegunungan?
Itulah yang mereka pedulikan saat ini. Bab 1872. Saya tidak tahu, seharusnya, di mana Kapten Qin Chuan. Si Chen mengulurkan tangannya dan melambai di depannya, tetapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Sekitar 50 meter di depan, saudara-saudara yang tersisa ada di sana. Kapten Qin Chuan meminta kami keluar untuk menanyakan berita itu, dan kami lega melihat bahwa itu adalah Anda. Kedua anggota tim duduk saling membelakangi, tampaknya berselisih dengan anggota Komando Singa Laut, menguras energi mereka. Istirahat di sini. Si Chen masih akan menemukan Qin Chuan, beberapa hal, beritahu Kapten, lebih baik. 50 meter jauhnya, si Chen menemukan Qin Chuan di bawah batang pohon, dan konsumsi energi Qin Chuan saat ini lebih serius, dan matanya sedikit tidak dapat terbuka. Saya mendengar bahwa tidak ada korban jiwa, tetapi ada sekitar 50 orang di sisi lain, dan bukan ide yang baik untuk melanjutkan jalan buntu. Si Chen berjalan ke sisi Qin Chuan, tidak bertanya tentang situasinya, dan langsung menjelaskan niatnya. Aku merasakannya, barusan api mereka terlalu kuat, putaran strafing, kami bahkan tidak bisa mengangkat kepala kami, dan bahkan peluru menembus kulit kayu dan menimpa kami. Qin Chuan menghela nafas tak berdaya, lalu menyingsingkan lengan bajunya dan berkata, "Di dekat luka di lengannya, Anda dapat dengan jelas melihat bekas luka bakar peluru, yaitu peluru yang menembus kulit pohon dan mengenai lengannya. Untungnya, energi kinetik peluru terhalang oleh batangnya, jika tidak seluruh lengan akan hancur. Cederanya tidak serius." Si Chen meliriknya, "Ini paling banyak cedera kulit, bahkan bukan cedera. Cara baik apa yang Anda miliki? Sekarang kita dikepung, hanya ada jalan buntu jika kita terus menemui jalan buntu, dan sekarang stasiun radio tidak dapat menghubungi luar, bahkan jika ada bala bantuan, saya khawatir mereka tidak akan tiba tepat waktu." Menurunkan lengan bajunya, Qin Chuan menghela nafas lagi, berpikir bahwa dia akan dibunuh oleh tentara bayaran di sini. Dia merasakan gelombang pengunduran diri di dalam hatinya. "Aku punya ide bagus, tapi aku tidak tahu apakah kamu ingin melakukannya." Si Chen menghela nafas dalam-dalam, catatan yang cukup bagus, dengan cepat terbentuk di benaknya. "Kamu bilang," Qin Chuan buru-buru bertanya, "kamu dan aku pergi dan mengalihkan mereka dan membiarkan yang lain mengungsi ke tempat yang aman, sehingga bahkan jika kita bisa dalam kesulitan, kita dapat meminimalkan kerusakan." Kata-kata samar si Chen terdengar. Sebaliknya, Qin Chuan terdiam, setuju dengan kata-kata si Chen, yang berarti dia akan diburu oleh lebih dari 50 tentara bayaran, dan itu adalah kemewahan untuk menggambarkannya sebagai 9 kematian. Qin Chuan bersedia memberikan hidupnya untuk Huaxia, tetapi dia juga orang biasa, dan dalam menghadapi pilihan hidup dan mati, dia masih akan ragu, dan berpikir. Si Chen tahu apa yang dia pikirkan, dan di kehidupan sebelumnya, dia tidak tahu berapa kali dia mengalami perjuangan psikologis ini, jadi itu bisa dimengerti dan akan memberinya waktu untuk berpikir. 5 menit kemudian, "Saya setuju dengan Anda, saya akan pergi dan memancing mereka pergi." Qin Chuan menarik napas dalam-dalam, memegang senapan di tangannya dengan erat, dan mengucapkan kata demi kata. "Dengarkan perintahku, semua orang mundur, kembali ke Kapten Zhong, dan biarkan dia membawamu keluar dari pegunungan Yunmang." Melihat janji Qin Chuan, si Chen juga segera memerintahkan dengan keras. Begitu perintah diberikan, semua orang segera menyingkirkan senjata mereka, mengetahui bahwa pada saat kritis seperti itu, tidak perlu dipertanyakan, hanya untuk melaksanakan perintah. Bab 1873. "Ya, Kapten Jack." Beberapa orang segera berteriak, dan kemudian mengejar ke arah si Chen pergi, dan mereka semua tahu apa konsekuensi dari mengejar si Chen dan konsekuensi dari tidak bisa mengejar ketinggalan. Jadi mereka semua ingin mengejar ketinggalan dengan putus asa, dan mata mereka semua melihat dari dekat ke kabut tebal, karena takut si Chen akan menghilang begitu saja. Tapi kecepatan mereka, di mana kecepatan si Chen? Si Chen tersapu keluar dari kabut dan dengan cepat mendekati Qin Chuan. Dari mana suara mereka berasal?
tetapi sekitar 1 kilometer jauhnya, di bawah serangan yang begitu cepat, tidak butuh beberapa menit untuk mendekat. Tetapi pepohonan lebat, dan kabut tebal tidak menyebar karena matahari berangsur-angsur naik, tetapi karena cahaya yang muncul, lebih sulit untuk membedakan garis pandang. Si Chen menyipitkan matanya sedikit, dengan hati-hati membedakan situasi di depannya. Menurut persepsi Qi sejati, Qin Chuan dan yang lainnya harus berada di depan mereka. Namun, tidak mungkin untuk mengatakan arah spesifiknya. Dalam keputusasaan, si Chen hanya bisa menggunakan metode paling sederhana, mencari dari satu tempat ke tempat lain. Bagaimanapun, perkiraan lokasi mereka telah dikunci di daerah terdekat oleh persepsi Qi sejati, dan tidak butuh waktu lama untuk mengetahuinya. Si Chen berada di kabut tebal, dan jangkauan matanya yang terlihat hanya kurang dari 3 meter, dan bahkan dapat dikatakan bahwa dia tidak dapat melihat telapak tangannya dengan jelas ketika dia mengulurkan lengannya. Tembakan semakin dekat. Meskipun sebagian besar suara tembakan diserap oleh kabut tebal, si Chen masih bisa menangkapnya dengan tajam. 35 meter di sebelah kiri. Pada jarak sedekat itu, si Chen bisa berteriak dalam satu suap, dan ketika kata-kata itu jatuh, si Chen melompat ke kiri, dan dengan cepat mengeluarkan pistol ketika dia bergerak, dan menembak beberapa kali ke tempat tembakan baru saja datang. Si Chen dapat mengetahui melalui suara tembakan bahwa ini adalah senapan serbu M4 dari Federasi Barat Besar, dan ini bukan senjata domestik yang dikeluarkan secara seragam oleh pasukan khusus, jadi tidak perlu khawatir mengenai orang yang salah. Dengan beberapa tembakan tumpul, peluru menembus kabut tebal dan mengenai tubuh dua komando Singa Laut Federasi Barat Besar. Puff! Saat tembakan keluar, beberapa bunga darah memercik di kabut tebal, dan dengan dua singa laut jatuh sebagai tanggapan, kemunculan tiba-tiba si Chen juga menarik perhatian semua orang. Apakah ada korban jiwa? Saat dia mendengar suara tembakan, hati Qin Chuan tenggelam, berpikir bahwa itu adalah bala bantuan pihak lain. Sebagai kapten pasukan khusus, dia secara alami dapat mengatakan bahwa tembakan itu salah, jadi dia segera bertanya. Setelah lebih dari 10 menit pertempuran, dia juga bisa mengetahui jarak antara jumlah orang antara dirinya dan pihak lain, dan jika pihak lain datang untuk memperkuat pasukan saat ini, benar-benar tidak akan ada peluang untuk menang sama sekali. Enggak, saya tidak memilikinya di sini. Segera, di balik batang pohon di depan dan di belakangnya, suara-suara terdengar. Kapten Qin Chuan, saya merasa tembakan ini tidak datang pada kita, mungkinkah bala bantuan kita telah tiba? Seorang anggota tim dengan hati-hati membedakan tembakan dan jeritan barusan, dan segera melapor ke Qin Chuan. Jangan terlalu ceroboh. Tentu saja, Qin Chuan tidak akan mudah percaya bahwa yang disebut bala bantuan yang bisa tiba hanyalah si Chen saja, dan anggota tim yang diperintahkan untuk melindungi dua ekspedisi ilmiah Zhong Yunqi tidak dapat datang ke sini. Dan bahkan jika berita itu dikirim ke dunia luar, pasukan khusus yang dikirim oleh Zhao Dongqiang dan Lin Kui tidak akan dapat tiba dalam waktu sesingkat itu. Bab 1874. Oleh karena itu, Qin Chuan percaya bahwa kemungkinan seseorang memperkuat mereka terlalu kecil. Kota Yu. Beberapa personel peneliti ilmiah yang mundur segera mengantar Zhou Fu dan Wei Li yang terluka ke rumah sakit kota kedua. Dan ketika mereka dalam perjalanan, mereka telah memberitahu Zhao Dongqiang tentang insiden di pegunungan Yunmang. Zhang Dongqiang tidak ragu-ragu dan mengantar Lin Kui ke rumah sakit kota kedua. Di pintu ruang operasi, Lin Kui berjalan dari sudut dengan langkah berat, dan Zhang Dongqiang juga berlari ke belakang. Jangan melihat usia Lin Kui 2 kali lebih tua darinya, tetapi dalam hal kebugaran fisik, itu belum tentu sebagus Lin Kui. Apa yang terjadi? Bagaimana saya mendengar di telepon bahwa saya terluka? Zhang Dongqiang memandang personel ekspedisi ilmiah yang duduk di bangku di pintu ruang operasi dan bertanya dengan cemas. Ya, mari kita bicara tentang situasinya. Mengapa kamu baru saja keluar, Kapten Zhong, Kapten Qin Chuan dari pasukan khusus, dan adik laki-laki si Chen, apakah mereka berada di pegunungan Yunmang? Atau apakah mereka sudah mengalami kecelakaan? Kepribadian Lin Kui sudah cemas dan panas,
dan sekarang dia mengalami hal semacam ini, dan bahkan suaranya sedikit lebih keras. Si Chen benar, memang ada tentara bayaran yang telah memasuki pegunungan Yunmang, dan ada lebih dari 1 atau 2, mereka adalah pasukan yang terdiri dari 3 orang, disergap secara khusus, berkat bantuan si Chen, kita dapat menghindari kesulitan ini, anggota tim ekspedisi ilmiah yang mengikuti Wei Li berkata dengan gentar. Jadi bagaimana situasinya sekarang? Lin Kui melihat lampu merah yang menyala di ruang operasi dan bertanya dengan cemas. 2 pasukan khusus yang terluka sedang menjalani operasi di dalam, seharusnya tidak ada ancaman hidup. Si Chen dan Qin Chuan, dan Kapten Zhong semuanya berada di pegunungan, diperkirakan mereka kemungkinan akan bertemu tentara bayaran, merasakan nada cepat Lin Kui, kecepatan anggota tim ekspedisi juga meningkat. Dong Qiang, segera hubungi eselon atas, apakah itu daerah militer Donglai atau subdistrik Angkatan Laut China, segera biarkan mereka mengirim lebih banyak tenaga kerja ke pegunungan Yunmang, sama sekali tidak membiarkan orang-orang kita menghadapi bahaya. Tanpa berpikir panjang, Lin Kui membuat keputusan cepat dan memberi perintah. Seorang pensiunan kepala suku tua masih cukup berbobot ketika dia berbicara, dan memobilisasi pasukan kecil bahkan lebih sederhana untuk menjadi masalah sederhana. Sekarang juga, Zhao Dongqiang juga tahu urgensi masalah ini, dan tanpa henti, dia segera menghubungi kecamatan militer kota Zhonghai melalui telepon, meminta mereka untuk mengirim 3 tim pasukan khusus dan tim reguler 100 orang untuk pergi ke pegunungan Yunmang bersama. Setelah mendengar panggilan Zhao Dongqiang, Lin Kui merasa lega. Saat itu, pintu ruang operasi terbuka, dan dari situ datang seorang dokter yang akan beristirahat setelah operasi. Lin Kui segera menghentikannya dan bertanya, "Dokter, bagaimana luka kedua orang di dalam?" Petik 2. Tuan Tualin, luka mereka tidak kritis terhadap kehidupan, tetapi 1 orang memiliki luka tembak, dan luka pisau di tubuhnya juga relatif serius, dan dia perlu dirawat di rumah sakit. Dokter tahu identitas Lin Kui, jadi dia berkata dengan suara rendah. Pastikan mereka tetap sehat. Mendengar kata-kata dokter, Lin Kui menasihati. Jangan khawatir, adalah tugas dokter kita untuk merawat yang terluka, belum lagi mereka adalah pelindung huaxia kita. Dokter mengenali pakaian pasukan khusus. Setelah berbicara dengan Lin Kui, dokter juga kembali ke kantor untuk beristirahat. Kalian sedikit pergi ke keluarga Lin untuk istirahat dulu, jangan pikirkan ini untuk saat ini, tidur dengan nyaman, dan kapan kamu akan pergi ke pegunungan Yunmang, kamu akan pergi lagi. Lin Kui menoleh ke beberapa anggota tim ekspedisi yang duduk di bangku dan berkata, "Nah, kepala suku tua." Beberapa anggota ekspedisi mengangguk satu demi satu, dan dengan cepat meninggalkan koridor rumah sakit. Setelah sepanjang malam mendebarkan, semangat mereka juga sangat buruk dan mereka sangat perlu istirahat. Bab 1875. Segera, beberapa anggota tim semuanya berjalan keluar dari balik pepohonan, masing-masing dengan wajah yang sangat kuyuh, dan dalam konfrontasi dengan komando singa laut, mental dan energi sangat rusak. Kapten Qin, bagaimana denganmu dan saudara si Chen? 6 atau 7 orang berkumpul di sekitar Qin Chuan dan bertanya dengan prihatin, tidak ada yang mau menjadi pembelot yang mengambil inisiatif untuk pergi dari sini. Jalankan perintah. Qin Chuan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung mengertakkan gigi dan memerintahkan. Ya, Kapten Qin. Semua orang segera setuju, dan di tangan Qin Chuan yang melambai, mereka segera menyapu kembali ke arah di mana si Chen datang. Tetapi ketika mereka pergi, mereka semua meninggalkan semua amunisi yang tersisa di tubuh mereka. Dalam sekejap mata, hanya ada 2 orang yang tersisa di sini, si Chen dan Qin Chuan. Bahkan orang-orang dari Komando Singa Laut, setelah tenang, terus menyelidiki sisi ini, dan samar-samar bisa mendengar suara sepatu kulit menginjak tanah yang basah. Apakah kamu siap secara mental? Si Chen mengambil 5 magasin dari tanah dan memasukkannya ke dalam sakunya, yang semuanya adalah magasin pistol, cocok dengan model pistol di tangan si Chen. Aku tidak akan menahanmu. Qin Chuan menatap si Chen dengan tegas,
dari saat dia membuka mulutnya untuk setuju, dia sudah ditakdirkan untuk tidak memiliki jalan untuk kembali. Hari ini dia akan menyelesaikan semua tentara bayaran yang telah memasuki pegunungan Yunmang, atau dia hanya bisa dimakamkan di sini dan mati untuk Huaxia. Lumayan, saat kamu keluar dari sini, aku akan mentraktirmu minum. Si Chen menepuk pundaknya, kata-kata itu jatuh, dan dia melompat keluar dan bergegas menuju ke arah di mana komando singa laut berada. Melihat ini, Qin Chuan juga bergegas mengikuti. Jack baru saja tiba, dan setelah mengetahui bahwa 2 anggota tim telah ditembak, kemarahan di hatinya membara, dan 13 anggota tim dibunuh oleh seorang pria Huaxia berturut-turut, yang belum pernah terjadi dalam sejarah komando singa laut. Tepat ketika dia hendak memberi perintah, sesosok tiba-tiba muncul di sisinya, angin dingin tiba-tiba naik, dan duri militer menebas kepalanya tanpa kemewahan. FXXK. Jack tanpa sadar menundukkan kepalanya, duri militer menempel di kulit kepalanya, sehelai rambut besar di atas kepalanya dipotong, dan bahkan ada darah merah di kulit kepalanya, dan mulutnya meledak dengan suara kasar. Satu pukulan meleset, si Chen tidak jatuh cinta dengan perang, dan tembakannya bukan untuk membunuh, tetapi untuk menarik perhatian mereka, dan jelas bahwa itu telah berhasil. Dia adalah pria Huaxia yang kuat, tangkap dia untukku. Jack menyentuh bagian atas kepalanya, menemukan bahwa tangannya penuh darah, dan segera berteriak dengan marah. Menembak dapat membuatnya sedikit tidak responsif, pasukan khusus biasa tidak mungkin dilakukan, satu-satunya hal adalah master yang membunuh 13 anggota timnya. Lebih dari 50 anggota tim komando singa laut semuanya menerima perintah dan mengejar sosok si Chen yang pergi bersama, dan kurang dari 10 meter dari mereka, Qin Chuan mengejar dengan putus asa, tetapi kecepatannya selalu tidak sebagus si Chen, ditambah dengan cedera dan kelelahan, dia secara bertahap ditarik pergi. Si Chen secara alami jelas tentang ini. Qin Chuan, ada lereng bukit kecil ke arah 35 derajat di sebelah kiri. Tunggu aku di sana. Si Chen melemparkan satu tangan ke belakang, jarinya membanting pelatupnya, dan pesawat ulang-alik peluru ditembakkan, menunda pengejaran mereka, dan melalui walkie-talkie, memerintahkan Qin Chuan. Bab 1876. 35 derajat, Qin Chuan berhenti dan dengan hati-hati membedakan dalam kabut tebal, sehingga dia samar-samar bisa melihat garis besar lereng bukit kecil, dan setelah Ying turun, dia segera bergegas ke sana. Lereng bukit kecil berjarak kurang dari 100 meter darinya, dan dia telah tiba dalam 10 detik, mengatakan bahwa itu adalah lereng bukit kecil. Pada kenyataannya, itu lebih tinggi dari pegunungan biasa, dan kabutnya bahkan lebih tebal. Qin Chuan berjongkok di tanah dan tersentak, dan kantong air terakhir yang dibawanya juga diminum sekaligus. Jika kamu benar-benar mati di sini, itu pilihan yang bagus. Qin Chuan melihat pemandangan di sekitarnya, saat matahari berangsur-angsur terbit, dataran rendah pegunungan, secara bertahap kabut bisa menyebar, melihat ke kejauhan, dan bahkan garis besar kota Yu. Saat dia sedang beristirahat, si Chen memimpin lebih dari 50 anggota tim komando singa laut di sekitar pegunungan, dan hanya ada sedikit majalah yang tersisa di tangannya, dan setiap kali si Chen membalas, setidaknya 2 orang akan jatuh ke tanah. Ini sangat sulit. Meludahkan seteguk ludah, si Chen secara bertahap melambat, berlari untuk jarak yang jauh, bahkan dia sedikit tak tertahankan, dan lereng bukit yang baru saja dia temukan melalui persepsi juga merupakan tempat terakhir si Chen. Alasan untuk berkeliling dalam lingkaran sebesar itu adalah karena si Chen tidak ingin mereka mengejar dari depan, selama mereka masuk dari sisi lereng bukit, adalah mungkin untuk mendorong mereka semua ke bawah tebing dalam waktu singkat. Itu benar, di belakang lereng bukit kecil, ada tebing sedalam 100 meter, jelas tidak mungkin untuk membunuh begitu banyak pemain dari depan, dan si Chen tidak ingin mengekspos terlalu banyak kekuatan di depan Qin Chuan, dan jika Qi yang sebenarnya dikonsumsi, itu akan membutuhkan setidaknya sekitar 1 bulan kultivasi untuk pulih. Dan ini sangat menunda waktu bagi si Chen untuk pergi ke negara itu untuk menemukan Shinji Mishima untuk membalas dendam. Oleh karena itu,
Si Chen lah yang datang dengan ide yang lebih baik untuk saat ini untuk membawa mereka ke tepi tebing, memanfaatkan medan tinggi dan kabut tebal, sehingga mereka tidak tahu bahwa ada tebing di sebelah mereka, dan kemudian mendorong mereka semua ke bawah. Kapten Jack, anak ini terlalu pandai berlari. Seekor singa laut duduk terengah-engah, yang bahkan lebih tak tertahankan daripada latihan harian mereka sejauh puluhan kilometer, dan dapat menabrak pohon kapan saja. Saya pikir kekuatan fisiknya seharusnya hampir habis, tidak peduli seberapa keras kita mencoba, selama kita menghentikan dan membunuhnya, kita dapat dengan mudah menemukan puing-puing satelit, dan ketika saatnya tiba, bawa kembali ke Federasi Barat Besar, yang menanti kita adalah kehormatan dan hadiah. Jack merobek lengan mantelnya dan melilitkannya di lengannya, hanya dalam proses pengejaran, lengannya terkena peluru nyasar yang ditembakkan oleh si Chen, dan peluru itu langsung melewati lengan dan meninggalkan lubang, dan bahkan otot dan tulangnya rusak parah. Tetapi rasa sakitnya sudah lama kurang jelas di bawah olahraga berat, dan bahkan jika itu menyakitkan, itu bisa ditahan sementara. Tetapi jika kita mengejar seperti ini, bukankah kita akan membiarkan pasukan khusus Huaxia itu pergi? Bagaimana jika mereka meninggalkan pegunungan untuk menyampaikan pesan dan membiarkan pasukan Huaxia masuk? Suara tim komando singa laut lainnya berubah menjadi suara bebek jantan. Kalau begitu cepat dan ambil puing-puing satelit sebelum bala bantuan mereka tiba. Jack merasakan monitor kecil berteknologi tinggi yang tampak seperti dial arloji dari sakunya. Ada koordinat lintang dan bujur di layar, dan tim hijau berada dalam radius 10 km, yang merupakan lokasi puing-puing satelit, tetapi Jack tidak berani langsung mencari puing-puing satelit sebelum membunuh si Chen. Anak itu sepertinya sengaja menarik kita untuk mengejarnya, aku ingin melihat trik apa yang akan dia mainkan. Bab 1877. Saraf yang lumpuh di lengannya berangsur-angsur pulih, terutama dengan istirahat sejenak, rasa sakit di lengan Jack telah melanda, membuatnya mengatupkan giginya, wajahnya memerah, dan niat membunuh si Chen di dalam hatinya sedikit lebih tebal. Dengan anggota tim terus mengejar ke arah si Chen pergi, setelah beberapa saat, mereka sudah berjalan ke lereng bukit yang lebih tinggi, lebih dari 50 anggota tim saling membelakangi, semua berjalan maju dengan hati-hati, kekuatan si Chen telah meninggalkan bayangan di hati sekelompok orang ini. Mereka semua khawatir si Chen tiba-tiba akan membunuh dari suatu tempat dan mengambil nyawa mereka. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa si Chen berada di bawah batang pohon yang berjarak kurang dari 10 meter dari mereka saat ini, dan di sebelah kiri mereka adalah tebing. Di mana Anda? Si Chen menghubungi Qin Chuan melalui walkie-talkie. Saya tepat di mana Anda mengatakan, koordinat di sini untuk sementara tidak terlihat. Sinyalnya terlalu buruk. Setelah istirahat sejenak, Qin Chuan agak pulih, tetapi dia masih merasa lemah di tubuhnya. Tunggu di sana, aku akan pergi mencarimu nanti. Si Chen umumnya bisa merasakan posisi Qin Chuan. Melihat bahwa komando singa laut ini bergegas ke tempat yang diharapkan si Chen tidak siap untuk tinggal lebih lama lagi, menyelesaikan kelompok orang ini lebih awal, dan juga menyerahkan puing-puing satelit ke eselon atas lebih awal, yang merupakan keinginan. Adapun mendorong mereka ke bawah tebing, apakah orang-orang ini hidup atau mati, biarkan mereka berjuang sendiri. Tebing setinggi 100 meter, bahkan jika mereka bisa bertahan hidup, mereka pasti terluka parah. Mungkin setelah bertahan di bawah tebing selama 2 hari, mereka tidak akan bernapas. Sudah waktunya untuk mengakhirimu. Si Chen menghembuskan napas keruh dan bergerak maju. Berhati-hatilah. Jack adalah anggota tim singa laut tua yang telah berpartisipasi dalam lusinan operasi, dengan bahaya yang paling sangat sadar, dan ketika si Chen baru saja mendekat, rambut di tubuhnya menghitung mundur. Dengan suara ini, semua anggota singa laut memasuki kondisi pertempuran, dan bahkan beberapa dari mereka menembak tanpa tujuan dengan senapan mesin. Tidak mungkin, kekuatan penindas yang diberikan kepada mereka oleh si Chen terlalu kuat. Serah terima. Di lereng bukit, Qin Chuan awalnya duduk di sini dengan nyaman menunggu si Chen, dan ketika dia mendengar suara tembakan di kejauhan, dia segera menjadi waspada,
membedakan posisinya, dan mendekati arah dari mana tembakan itu datang. Dalam kabut tebal, si Chen tiba-tiba meledak, mendorong dua anggota tim singa laut dengan dua tangan. Apa? Fuck! Kedua pemain singa laut itu menjerit, tetapi gerakan si Chen terlalu cepat, dan sebelum mereka bisa membuat reaksi apapun, mereka didorong keluar sejauh 3 atau 4 meter, dan akhirnya jatuh ke tebing di bawah kaki mereka. Ah! Jeritan itu menghilang hanya selama 2 detik. Mendorong kedua orang itu, si Chen tidak berhenti, dan segera menargetkan yang lain, tetapi pasukan komando singa laut ini bukanlah seorang rabel. Ada tebing di belakangmu, segera berkumpul. Jack melirik ke belakang untuk mengetahui situasi spesifiknya, dia mengambil 2 langkah ke depan dari bahaya, dan berteriak keras melalui tenggorokannya. 50 anggota tim dengan cepat berkumpul di sampingnya. Kamu ingin membunuh kami? Nafsu makanmu terlalu besar, kamu memiliki kemampuan untuk bergegas keluar dan melihat siapa di antara kami yang bisa bertahan sampai akhir. Dilindungi oleh begitu banyak anggota tim, Jack juga memiliki kepercayaan di hatinya, dan berkata kepada sosok yang berkedip itu. Bab 1878. Iya, si Chen mencibir dan muncul di depan mereka. Si Chen tidak menganggap senjata di tangan mereka sebagai ancaman, dan dengan begitu banyak batang pohon sebagai penutup, dia bisa bereaksi saat mereka mengangkat senjata. Siapa kamu dan mengapa kamu ikut campur dalam masalah ini? Jack menatap si Chen, dan dia bersumpah bahwa dia belum pernah melihat orang di depannya. Orang biasa? Mengapa kamu campur tangan? Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganmu. Tapi aku ingin memberitahumu sesuatu, karena kamu telah memasuki Huaxia, tidak ingin pergi hidup-hidup. Si Chen bersandar di batang pohon, menjabat tangannya, dan berkata dengan tatapan yang sangat santai. Apakah Anda tahu siapa kami? Jack terus menatap si Chen, tetapi di belakang punggungnya, dia mengeluarkan duri militer kecil di pinggangnya. Kamu tahu? Komando Khusus Singa Laut Federasi Barat Besar, apakah aku benar? Si Chen masih terlihat sangat santai, semakin santai dia, semakin takut orang-orang di depannya ini. Bagaimana Anda tahu? Jack tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri. Sebelum mereka bertindak, mereka berulang kali diberitahu bahwa mereka tidak boleh mengungkapkan identitas asli mereka. Jika tidak maka pasti akan memicu perang antara Huaxia dan Federasi Barat Besar, sehingga mereka akan masuk sebagai tentara bayaran dan mengenakan pakaian yang sama dengan tentara bayaran di wilayah tengah. Dia tidak tahu mengapa orang di depannya bisa memanggil nomor tim mereka dalam satu tegukan. Sederhana saja, senjata yang kamu gunakan, dan gaya bertarungnya. Si Chen mengangkat alisnya. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak tahu berapa kali dia mengalami pertempuran terbuka dan gelap dengan sekelompok orang ini, dan orang-orang dari Komando Singa Laut. Si Chen bisa melihat sekilas. Kalau begitu aku tidak bisa menahanmu lebih banyak lagi. Jack melirik senapan serbu M4 yang dipegangnya. Setelah berbicara, dia membuang duri militer di tangannya dengan cepat, dan tim Komando Singa Laut memiliki pelatihan khusus, yaitu melempar senjata dingin dari jarak dekat, dan serangan mendadak ini seringkali memiliki efek yang tidak terduga. Tempat yang dituju Jack adalah dada si Chen. Selama duri militer tidak dapat mencapai hati, tidak peduli seberapa kuat, ia harus dengan patuh jatuh ke tanah dan kehilangan napas. Kamu menggunakan metode ini untuk membunuhku. Melihat duri militer yang meledak, si Chen langsung mengulurkan tangan dan menjepitnya, dan tingkat serangan ini tidak berpengaruh sama sekali. Saudara si Chen, saya di sini untuk membantu Anda. Tanpa menunggu Jenderal Si Chen melempar duri itu kembali, Qin Chuan berlari cepat dari kejauhan, menabrak batang pohon, dan segera mengambil senapan mesin ringan dan membidik. Kelilingi dia untukku. Qin Chuan bergegas, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia tidak jauh dari Jack, lebih dari 10 meter dari Si Chen. 7 atau 8 komando singa laut segera mengepung Qin Chuan, dan Qin Chuan berjuang keras, tetapi dia masih menurunkan senjatanya, dan bahkan magasin di sakunya semuanya diambil. Baru saja dikirim ke pintu, kamu baru saja mendorong kedua anggota timku ke dasar tebing, kan?
Jack meraih kerah Qin Chuan, dan kemudian menyeretnya ke tepi tebing. Biarkan dia turun untuk menemani penguburan. Petik 2. Tunggu sebentar. Si Chen melemparkan duri militer di tangannya dan mengambil beberapa langkah ke depan. Lusinan anggota tim segera menatap si Chen dengan senjata. Kamu tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar denganku. Ketika dia jatuh dari tebing, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri dan melemparkanmu bersama-sama. Semua orang yang dengan ingin menyentuh puing-puing satelit Federasi Barat besarku akan berakhir seperti ini. Tidak peduli bagaimana Qin Chuan berjuang, dia tidak pernah menjadi lawan Jack. Salah satu kakinya sudah tergantung di udara, dan kedua tangannya mati-matian meraih lengan Jack. Jika dia melepaskannya, dia akan segera jatuh. Bab 1879. Sangat mungkin. Si Chen mengangguk. Kecuali puing-puing satelit yang akan mendarat di sini, si Chen tidak bisa memikirkan hal lain yang dapat menyebabkan kerusakan seperti itu pada tebing. Kalau begitu turun dan lihat, jika benar-benar di bawah, itu akan menjadi berkah tersembunyi. Qin Chuan menyeringai dan tersenyum, benar-benar lupa bahwa dia masih terjebak di pohon. Hati-hati, setidaknya ada 60 meter di atas tanah di sini, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seseorang secara tidak sengaja jatuh, mengatakan bahwa itu hancur berkeping-keping. Si Chen menarik napas dalam-dalam, dengan kekuatannya sendiri, tidak masalah untuk turun secara bertahap. Si Chen khawatir tentang Qin Chuan. Saudaraku, percayalah padaku. Nama Qin Chuan untuk si Chen juga berubah lagi dan lagi. Dari ketidakpercayaan dan penghinaan paling awal, hingga pentingnya bertemu tentara bayaran di pegunungan, dan hingga kepercayaan dan pemujaan sekarang, dia menyadari bahwa pemuda di depannya, yang tidak jauh lebih tua dari dirinya, adalah seorang jenius dengan kekuatan dan kecerdasan. Ikuti aku. Si Chen mengangguk, melirik ke bawah, dan mengarahkan pandangannya ke pohon leher bengkok 2 meter lebih rendah dan ke kiri. Begitu kata-kata itu jatuh, si Chen meraih batang pohon dengan satu tangan dan mengguncang tubuhnya dengan kuat, dan di bawah aksi kekuatan ini, seluruh orang jatuh dengan cepat ke kiri bawah. Jepret. Memegang batang pohon dengan satu tangan, si Chen menghentikan sosoknya. Qin Chuan juga menggunakan metode yang sama dengan si Chen, tetapi ketika dia turun 2 meter dan mendarat di pohon lain, jantungnya tiba-tiba berkibar, dan baru saja tangannya hampir menyeka batang pohon. Jika dia tidak menggunakan semua kekuatannya untuk menyimpannya, dia mungkin telah jatuh ke dasar tebing sekarang. Ketika si Chen dan Qin Chuan turun sedikit demi sedikit, bala bantuan telah tiba di tempat si Chen dan yang lainnya dipisahkan dari beberapa anggota tim itu. Cari baik-baik, yang terbaik adalah menemukan puing-puing satelit. Tidak masalah jika Anda tidak dapat menemukannya. Tugas utama kami adalah menemukan Qin Chuan dan adik laki-laki bernama si Chen. Ingatlah untuk menghancurkan tentara bayaran langsung di tempat, tidak perlu bertanya. Pemimpin pasukan khusus memberi perintah kepada ratusan anggota tim di sekitarnya melalui stasiun radio built-in dengan helm anti peluru. Iya, semua orang mengangguk satu demi satu. 100 pasukan khusus dengan cepat tersebar dan mencari di pegunungan, dan Jack dan yang lainnya juga mencari keberadaan puing-puing satelit di sini, dan hampir setengah jam berlalu, dan mereka hanya menemukan 7 atau 8 puing, yang merupakan beberapa puing kecil yang jatuh ketika satelit menyentuh tanah. Ada yang salah, seseorang mendekat. Jack sedang memasukkan sepotong kecil pecahan ke dalam ranselnya, dan ketika dia melihat ke atas, dia mendengar suara langkah kaki yang padat dan kacau, dan dia segera membuat gerakan berhenti. Kapten Jack, bala bantuan Huaxia telah tiba, seharusnya ada sekitar 100 orang. 2 menit kemudian, seekor singa laut yang keluar untuk mencari tahu berita itu bergegas ke sisi Jack dan berkata, "Mundur dulu." Jack menoleh untuk melihat ke tebing, wajahnya berubah hingga ekstrim. Jika bukan karena orang Huaxia yang sangat kuat itu, dia akan membunuh personel penelitian ilmiah dan pasukan khusus yang dikirim oleh Huaxia ke pegunungan sekarang, dan mungkin puing-puing satelit akan ditemukan lebih awal, dan itu tidak akan ditunda sampai sekarang. Sekarang satelit belum ditemukan, dan akan bertemu dengan 100 orang pasukan khusus Huaxia,
Jack tahu bahwa dengan 50 orang mereka, ditambah amunisi yang akan segera kosong, mereka jelas bukan lawan. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah mundur sementara dari sini, menunggu pasukan khusus Huaxia pergi, dan kemudian mencari satelit, tetapi begitu ini terjadi, satelit tersebut kemungkinan besar akan ditemukan oleh pihak Huaxia. Bab 1880. Mundur, memalu batang pohon, Jack berbicara lagi, dan kemudian melaju ke kejauhan, menemukan satelit, meskipun itu penting, dia juga tidak ingin dibunuh karenanya. 50 singa laut mundur dengan cepat setelah Jack dan segera menghilang ke dalam hutan. Dalam 1 menit setelah keberangkatan mereka, pasukan khusus Huaxia tiba di sini, dan segera menyebar dan melakukan pencarian karpet dalam bentuk jaring. Lihat di sini, apakah itu lubang peluru? Seorang prajurit khusus menunjuk ke batang pohon di depannya, dan pada ketinggian sekitar 1,5 meter, ada lubang peluru yang dalam, dan peluru itu tertancap di dalamnya. Bagaimana dengan sekop saper? Kapten pasukan khusus mengulurkan tangannya padanya. Berikan. Anggota tim segera mengeluarkan sekop penyadap dari ransel mereka dan menyerahkannya kepada kapten. Begitu 1 kali tekan dan 1 kartu, sekop penyadap berubah menjadi kapak, dan kapten mengayunkan kapak dan memotongnya di batang pohon, dan dalam waktu kurang dari 10 pukulan, peluru pemilik kartu di dalamnya jatuh ke tanah. Peluru 5,56 yang biasa digunakan di Federasi Besar Barat, bukankah itu benar? Bukankah itu berarti itu adalah tentara bayaran di sini? Mengambil peluru, kapten dengan hati-hati mengamati sebentar dan bertanya, "Anda tahu, semua tentara bayaran di dunia ini pada dasarnya berada di Afrika Tengah dan Selatan dan Afrika Utara. Hanya ada sedikit tempat lain, dan kehadiran tentara bayaran terlalu dibutuhkan, dan senjata yang digunakan oleh kelompok orang ini adalah 90% dari senapan serbu lama dengan peluru kaliber 7,62. Seperti peluru 5,56 ini, hanya tim Federasi Barat Besar yang lebih banyak digunakan, dan melihat angka kecil pada peluru, Anda dapat mengetahui bahwa ini memang diproduksi di pabrik militer di Federasi Barat Besar. Ini memang peluru yang diproduksi oleh Federasi Barat Besar. Bagaimana tentara bayaran ini mendapatkan amunisi biasa ini?" Anggota tim lainnya melangkah maju dan berkata, "Kalian terus mencari, aku akan pergi dan melaporkan berita ini ke atas. Kurasa, orang-orang ini kemungkinan besar bukan tentara bayaran, atau lebih tepatnya, tentara bayaran yang dikirim oleh Federasi Barat Besar." Kapten memasukkan peluru ke dalam sakunya, segera mengeluarkan telepon satelit, dan memberitahu Zhao Dongqiang dan Lin Kui berita itu. Pasukan khusus lainnya masih mencari. Di kaki tebing yang berjarak kurang dari 50 meter dari mereka, Si Chen dan Qin Chuan telah mendarat 30 meter, keduanya tergantung di udara, memegang batang pohon dengan kedua tangan, melihat ke bawah, itu masih kabut tebal, dan hanya sebagian kecil dari tanah yang bisa terlihat samar-samar. Lanjutkan. Setelah beristirahat sebentar, Si Chen terus melompat turun, 2 atau 3 kali lipat, dan mendarat hampir 10 meter lagi. Qin Chuan juga mengikuti dengan cermat, tangannya penuh keringat, semangatnya juga tegang, dan dia terus terengah-engah untuk memaksa dirinya tenang. Ledakan. 20 menit lagi, dengan keturunan terakhir, kaki Si Chen dengan kuat menginjak tanah. Celepuk. Segera setelah itu, Qin Chuan jatuh dari pohon setinggi 3 meter, kekuatannya telah habis, tangannya terus-menerus gemetar, dia tidak bisa meraih batangnya sama sekali, untungnya, hanya ada jarak 2 atau 3 meter, tetapi sedikit sakit untuk jatuh, dan dia tidak akan terluka karenanya. "Aku harus istirahat sebentar, aku sangat lelah." Qin Chuan tidak bergerak, hanya berbaring di tanah, dadanya naik turun tajam, dan berkata dengan suara terengah-engah, "Aku akan melihat-lihat." Di dasar tebing, kabut telah menghilang, dan mereka mendarat di dekat sungai kecil yang melengkung dan tebing bergeser dari sisi ke sisi.